Jadi Pak Yunus, ya, Ya, sekarang ini KPK sudah melibatkan PPATK ya untuk menelisik aliran dana pungli begitu. Kalau Anda melihat sebagai mantan ketua PPATK, ini hal yang mudah untuk ditelusuri? jadi kalau ditanya mudah apa enggak, kalau dia transaksinya melalui sistem perbankan, itu mudah sekali. Karena PPATK memiliki rekening semua warga negara Indonesia ada di PPATK. Ya. Jadi kalau udah tahu namanya siapa, kalau dia suap penyuap ataupun pemerasannya melalui transaksi rekening, itu mudah sekali. Oke. Sekali. Yang susah adalah kalau transaksi itu tunai, karena tunai itu tersebut aset tanpa nama, anonymous asset type. Ya. Tunai itu tidak ada catatan, tidak ada jejak, tidak ada namanya, tidak ada paper trailnya, itu jauh lebih susah. Oke. Tapi Ini kan kalau disebutnya lewat sistem ada. keuangan mudah. Ya. Kalau ini kan disebutnya ada via transfer juga, berarti itu artinya mudah. Harus dimulai dari mana begitu biasanya Pak Yunus? Jadi harus dimulai dari mana? Pertama ya sudah tentu dilaporkan dulu ya. Sebenarnya ini tindak pidana umum sebenarnya. Pertama ada tindakan asusila, kedua adanya pemerasan. Ini masuk tindak pidana umum. Oke. Kalau di dalam tindak pidana ini ada hasil kejahatannya, kemudian hasilnya disembunyikan, disamarkan asal usulnya, mungkin melahirkan TPPO. Oke. Dan jumlahnya memang ada sekitar 4 sampai 6 miliar yang saya dengar. Iya. Nah setelah ada laporan itu, KPK ataupun penyidik pidana umum yang menangani ini bisa meminta lapor. PPATK Kalau Anda atau menyebut mencari. pidana umum di KPK saja tidak bisa begitu atau bagaimana? KPK nggak bisa menyidik tindak pidana asusila, Oke. sama tidak pidana katakanlah pemerasan ini oleh bawahannya, karena KPK kan ada keterbatasan menyangkut penyelenggara negara, jumlahnya biasa besar, kemudian menarik perhatian umum. Ya mungkin untuk pemerasannya yang jumlahnya cukup besar mungkin masih oke. Tapi kalau asusilanya KPK nggak bisa periksa. Itu tindak pidana umum itu sebenarnya. Oke. Tapi kalau misalnya transaksi ini benar ada begitu Pak, ini bisa juga dibekukan misalnya dilakukan follow the money juga begitu? PPATK walaupun belum sampai ke penyidikan, sesuai dengan pasal 44 ayat 1 huruf I Undang-Undang 8 2010 bisa menunda sementara transaksi mereka itu, para tersangka itu, karena diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana, itu bisa sekali ya. Oke. Nah setelah itu PPATK bisa menyampaikan kepada penyidik. Ya, penyidiknya harusnya penyidik tindak pidana umum, dalam hal ini kepolisian. Oke. Ya. Pak Yunus, dengan angka yang 4 sampai 6 miliar itu mungkin besar kemungkinan ada money laundry di dalamnya. Money laundering itu pertama kalau ada hasil kejahatan, yang kedua kalau ada tindakan-tindakan yang berusaha untuk menyembunyikan, menyamakan asal usul hasil kejahatan itu. Kalau unsur itu terpenuhi ya ada pencucian uang sesuai dengan pasal 3, pasal 4 Undang-Undang 8 2010. Pak Yunus, sepengetahuan Anda di zaman Anda misalnya sebagai Kepala PPATK, pernah mendapati juga kasus seperti ini, menelusuri dana pungli di rutan ataupun di lapas? Sebenarnya dulu saya pernah ikut di Satgas Anti Mafia Hukum ya. Soalnya Pak Kuntoro, ada Pak Denny, Ya. ada Wakil Jaksa Agung, kita pernah sidak ke lapas dan rutan. Boleh dibilang semuanya ada, pungli, suap, pemerasan itu ada semua. Cuman di KPK kita belum pernah sidak dan baru tahu. Oke, Dan jadi ini perkembangan baru yang luar biasa, karena selama ini KPK kita anggap bersih, dia bisa memberikan contoh, dia diadakan karena kepolisian, kejaksaan dianggap kurang begitu perform. Nah ternyata KPK sendiri meniru kelakuan dari rutan-rutan ataupun lapas-lapas yang lain yang selama ini bermasalah gitu. Jadi Pak Yunus, ketika misalnya angkanya begitu besar begitu Pak Yunus ya, kalau misalnya angkanya sebesar ini tidak mungkin 1-2 orang, mungkin saja ini banyak dan terstruktur begitu Pak Yunus? Kemungkinan besar tidak sendiri, karena mereka nggak berani bermain sendiri dalam kasus-kasus seperti ini, apalagi tahanan KPK itu kan tempatnya khusus ya.
Dan yang tugas kan bukan hanya sendiri. Kalau sendiri saya kira tidak akan berani dan tidak akan berhasil dia gitu. Ya. Oke. Kalau kita lihat KPK-nya sebagai lembaga penegak hukum, instrumennya tentu juga sudah sangat kompleks begitu di dalam. Tapi hal seperti ini terjadi. Apa yang bisa kita lihat di sini, Pak Yunus? Apa yang harus diperbaiki? Pertama, harus dianggap ini masalah yang sangat serius sekali. Karena masa di lembaga penegak hukum yang selama ini reputasinya bagus, sekarang jadi tercemar. Di situ ada tindak pidana asusila, kemudian ada pemerasan atau suap ataupun gratifikasi, harus ditangani sangat serius, jangan dianggap ringan ya oleh pimpinan KPK ataupun Dewas. Itu pertama. Kemudian yang kedua ya harus dilaporkan kepada penyidik tindak pidana umum untuk pidana umum yang dilakukan pelanggaran. Tidak cukup Dewas hanya menghukum dengan hukuman etik saja. Etik menengah. Terus yang ketiga, netizen termasuk media harus mengawasi, mengontrol pelaksanaan penegakan hukum di bidang pelanggaran ini. Kalau enggak nanti tidak selesai. Ya harus itu. Jadi fungsi masyarakat sebagai pelaku sosial kontrol atau nahi mungkar harus seperti dalam kasusnya Alun, Pramono. Kalau nggak ada masyarakat nggak kebongkar habis. Baik, Pak Yunus terakhir. Jadi kalau misalnya ini melibatkan banyak orang, transaksinya mungkin tidak dari satu orang langsung ke orang yang disuap begitu, artinya berlapis di dalamnya, tetap akan bisa ditelusuri, pasti akan terbuka ya Pak Yunus? Selama melalui sistem perbankan itu mudah, selama itu dia rame-rame. Biasanya kalau satu membuka diri maka dia akan sebut temennya gitu, jarang dia mau korban seorang diri ya, biasanya dia tarik temennya rame-rame gitu. Baik.